harus kita lakukan? Yang pertama adalah ini, lakukan analisis kebutuhan. Jadi sebelum kita membuat media pembelajaran, ini pokoknya lupakan dulu pola pikir bahwa lah saya udah nggak bisa, itu lupakan dulu. Pokoknya nggak bisa itu nanti akan terjawab sendiri. Jadi kita samakan dulu persepsi kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan adalah membuat analisis kebutuhan. Jadi mau dibawa kemana si media yang udah dibuat itu. Dan analisis kebutuhan yang saya maksud itu adalah gini, ini menjawab juga tentang tadi halangan-halangan tadi ataupun bagaimana jika tadi. Ketika merasa sekolahnya kok jauh dari koneksi internet atau sarana prasarannya kok kurang mendukung atau gimana, nah makanya kita butuh yang namanya analisis kebutuhan. Seorang pembuat media pembelajaran itu pasti di awal mereka melakukan analisis kebutuhan. Sederhananya gini, media apa yang perlu kita buat, usianya berapa sih, terus objek kita siapa sih yang bakal menerima media itu, kemudian materi yang tepat tuh apa, apakah materi yang akan kita buat itu sesuai dengan RPP, silabus, ataupun sesuai dengan kurikulum yang sekarang sedang diterapkan. Itu sangat penting. Makanya kita sebelum membuat sebuah media pembelajaran, kita perlu lakukan analisis kebutuhan. Yang kedua, susun GBIM. Nah, apa itu GBIM? Yaitu garis besar isi media. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa ini penting untuk disusun? Karena biar nanti isi dari media pembelajaran Bapak Ibu itu nggak keluar dari kurikulum ataupun RPP. Karena yang namanya media pembelajaran itu pasti sangat berkaitan dengan RPP ataupun kurikulum yang sedang diterapkan. Misal sekolah Bapak Ibu menerapkan kurikulum 2013. Nah, itu apa aja sih jabaran materinya itu? Nah, media pembelajaran itu harus sesuai dengan apa yang ada di kurikulum itu. Makanya kita sebut dengan GBIM. Jadi, setelah tadi Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan, maka Bapak Ibu silakan susun GBIM. Nah, di sini kolaborasi nih. Di sini selama saya bekerja di BPTIK juga, dan juga selama ini saya mengajarkan banyak hal tentang video pembelajaran, kami selalu menerapkan awalnya kita harus garis besar isi media itu dibawa isinya apa aja sih gitu. Makanya kita di sini harus ada penguatan dulu. Nah, di sini bagi guru-guru yang pengen berkolaborasi, biasanya misalnya saya pengen membuat video pembelajaran matematika. Sementara basic saya itu bukan di matematika, maka saya butuh guru matematika untuk membuat garis besar isi media itu. Kemudian ketika nanti garis besar isi media itu udah jadi, next mas, udah jadi, maka akan ada yang namanya jabaran materi atau singkatannya adalah GBIMJM, garis besar isi media jabaran materi. Nah, ketika saya misalkan saya udah berkolaborasi sama Pak Agus, misal Pak Agus sudah membuatkan saya tentang isi garis besar isi media, nanti saya yang akan melengkapi. Contohnya gini, Pak, nanti di awal opening video gimana Pak, logonya mau di mana atau judulnya mau ditaruh di mana. Nah, itu lebih ke teknisnya, makanya kita perlu kolaborasi. Yang keempat, dieksekusi. Jadi ada yang namanya tim eksekusi dan juga tim penyusun. Makanya ketika tadi saya bilang ikan itu nggak bisa dipaksa untuk manjat dan monyet pun nggak bisa dipaksa untuk berenang. Nah, itu esensinya di sini. Ketika Bapak Ibu tadi bilang, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, jangan bilang nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu bisa kok menyusun GBIM-nya, terus nanti diserahkan ke tim-tim teknis seperti itu. Setelah dieksekusi, nanti jangan lupa yang terakhir dibagikan. Di layar saya belum muncul, dibagikan ya. Jadi supaya media Bapak Ibu yang telah buat itu bermanfaat lebih luas lagi. Kebanyakan selama ini saya yakin sih Bapak Ibu di sini di forum ini udah sering memanfaatkan PowerPoint minimal, udah sering memanfaatkan video-video pembelajaran, tapi lupa untuk di-sharekan. Jadi guru-guru yang lain itu juga merasakan kebermanfaatan dari media itu. Padahal harusnya media pembelajaran itu ya di-share, seperti best practice atau RPP itu kan selama ini di-share. Makanya jangan lupa ketika Bapak Ibu udah mengembangkan itu, jangan lupa untuk di-share. Ini 5 hal penting yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nanti pokoknya kalau mau tanya lebih lanjut nanti kita ada sesinya.